nih lagi baca ini nih. Data-data yang mau daftar SNBP. Kenapa ada apa baru? Saya mau sedikit cerita tentang keluh kesah saya saat mengajar. Kenapa tuh? Jadi kan saya tuh sekarang kan ngajar materi kimia tentang hitung-hitungan ya. Oh, hitungan ya. Ekspektasi saya kan perhitungannya tuh masih sederhana. Anak-anak tuh harusnya lebih easy menangkap gitu. Jadi kan saya Apa tadi? lebih mudah menangkap gitu lebih kan mudah ya. menangkap. Jadi kan saya tuh ngajar masih pakai metode klasikal ya, yaitu dari awal sampai akhir saya menerangkan di depan. Kemudian setelah itu saya tanya anak secara general sudah paham atau belum, kemudian serentak menjawab paham. Setelah itu saya kasih soal sebanyak 5 soal. Ya. Nah, ternyata setelah saya kasih soal, ketika saya kasih waktu kurang lebih 5 menit belum ada yang selesai. Harusnya kan kalau prediksi saya itu kalau sudah jawab paham itu satu soal itu bisa dijawab 2 sampai 3 menit atau kurang dari itu. Ternyata belum ada. Nah, setelah itu ketika saya tanya ulang ternyata belum pada paham. Terus saya bilang kan yang belum paham silahkan maju ke depan. Ada yang maju, ada yang diem saja. Mungkin malu atau apa saya nggak tahu. Akhirnya saya nyoba keliling kan ya, datengin ke meja masing-masing. Ternyata benar, sebagian besar memang belum paham. Saya agak bingung sih. Jadi sebenarnya untuk menyampaikan materi tentang perhitungan itu, ya jadi gimana ya, Pak Rizky mungkin tahu atau sudah pernah menemukan kasus seperti ini gitu, mengajarkan materi tentang hitungan gitu. Oh iya. Iya, makasih sebelumnya ya Pak Rup ya sudah berkeluh kesah. Tapi gini sih intinya, sebenarnya tuh yang ingin diharapkan oleh Pak Rup apa dari pembelajaran itu? Harapannya apa? Harapannya pasti anak memahami materi yang disampaikan kan, kemudian Memahami. ya, dan juga setelah itu mereka bisa menjawab pertanyaan ataupun soal-soal yang saya berikan. Iya. Nah, menurut Pak Rup itu kenapa mereka nggak paham gitu? Menurut Pak Rup kira-kira kenapa bisa nggak pahamnya itu? Kalau asumsi saya ya, anak-anak itu memang lebih membutuhkan waktu lebih lama mungkin ketika materinya tentang hitung-hitungan itu. Waktu lebih lama. Ya, ketika dari sisi apanya misalnya? contoh Belajar berhitungnya iya, atau menghafalnya atau gimana? dia belajar berhitungnya mungkin ya. Jadi mungkin belum familiar tentang hitung-hitungan karena basically waktu semester 1 itu nggak ada konsep hitungan di kimia itu. Semua tentang teori. Masuk ke semester 2 ini memang hampir 70% hitung-hitungan semua. Di bab 1 dan bab 2 ini. Jadi keren saya kan di semester 1 dari SMP kemudian semester 1 kan ada matematika ya, karena sebenarnya hitung-hitungannya itu masih tentang perkalian, bahkan itu perkaliannya itu belum yang kompleks gitu, yang benar-benar dasar gitu. Kayak tadi kan hanya sekedar unsur A, kemudian kalau dia punya indeksnya berapa, koefisiennya berapa, tinggal dikalikan. Tapi ternyata mereka belum ngerti juga ya mudah menangkap hal itu. Perkaliannya pun masih sangat meraba-raba gitu. Contoh 48 kali 64 aja masih sangat lamban gitu. Lama ya, Iya. ya. Perlu dibantu kalkulator kali. Padahal kalau menurut saya harusnya kalau udah tingkatan ini harusnya sudah bisa gitu. Oh gitu ya. Oke. Bahkan tadi kan ada beberapa anak yang menggunakan handphone ya, dan ya saya sih sebenarnya tidak melarang kalau memang difungsikan dengan semestinya ya gitu, kalau buka kalkulator. Cuma kan kadang anak kalau dibebaskan main HP kemana-mana gitu. Oke. Jadi maksud saya kalau sedang dalam KBM kalau bisa, kalau emang mau pakai kalkulator ya bawa kalkulator yang emang khusus kalkulator itu gitu. Karena kan setahu saya kalau di ujian pun kalau bawa kalkulator saja itu boleh gitu. Oke. Nah, tadi kan tujuannya mau supaya anaknya paham ya materi yang hitung-hitungan tadi di kimia ya. Nah, terus juga ternyata anak-anak itu masih lamban dalam menghitung. Beberapa masalah juga
terkait dengan belum belum paham karena latihannya yang kurang, kita menghitung dan lain sebagainya. Yang kira-kira menurut Pak Rob nih, agar tercapai nih harapan tadi, tujuan tadi, mau seperti apa ke depannya? Mulai ke depannya, jadi sebenarnya kan saya tadinya tuh merubah konsep metode pembelajaran saya gitu. Kalau waktu semester 1 tuh kalau sebelumnya saya menggunakan pre-test, nah setelah KBM saya menggunakan post-test. Pre-test kan diberikan sebelum kita pemberian materi ya. At least mereka minimal sudah membaca dari sumber mana gitu kan. Kemudian kita kasih pemantik. Sebagian sebenarnya kemarin tuh berhasil, cuma anak sebagian besar protes gitu, Pak kok ngasih ini terus sih soal gitu kan, gitu. Kita pusing Pak gitu, kayak seakan-akan saya menekan gitu anak untuk belajar lebih ekstra gitu. Tadinya saya niatnya biar mereka lebih Nyaman. Ya lebih nyaman dan tidak terpacu ke saya gitu. Jadi mereka ada inisiatif untuk mencari sumber di luar gitu ya, gitu, baik dari internet atau buku-buku yang ada di perpustakaan gitu. Nah, di semester ini kebetulan baru hari ini saya melakukan metode pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya gitu. Jadi mereka juga belum siap dengan hal itu gitu, karena waktu 3 minggu awal itu kemarin ya udah klasikal aja gitu, hanya sekedar menerangkan, kemudian ngasih PR gitu tanpa memberikan poster ataupun pretest gitu. Ya berarti tadi yang saya tangkap rencananya pembelajaran akan coba dicampur ya, di mix ya, melakukan pencampuran antara klasikal dengan individual ya. Nanti mau dicoba kan seperti itu. Nah, kira-kira menurut Pak Rokub targetnya nih untuk mencapai tujuan itu berapa lama kira-kira? Cukup nggak 1 pertemuan, 2 pertemuan, 3 pertemuan, atau bahkan mungkin 1 semester? 3 pertemuan sih. Targetnya bisa saya tercapai coba 3 ya? pertemuan nih. 3 pertemuan Untuk merubah atau merealisasikan apa yang saya harapkan tadi. Baik ya. Jadi kan sekarang Pak Rob nih udah punya nih rencananya mau seperti apa. Tujuannya tadi ingin agar anaknya paham ya terkait materi yang banyak hitung-hitungan. Terus ada 3 pertemuan rencananya ya, seperti itu. Nah, berarti sekarang tinggal Pak Rob melaksanakannya gitu ya. Betul kan? Iya. Bagaimana? Sudah tergambar untuk alternatif? Tergambar sih. Tergambar ya. Setelah kita melakukan diskusi ini, saya mulai menemukan cara untuk bisa melakukan tindakan di kelas itu. Bagaimana, ada pertanyaan lagi? Ada ya, cukup ya? Oke, udah tuh. Makasih Pak Rob ya udah mau ngobrol. Ya, terima kasih juga sudah mau mendengarkan Pak Rizky. Iyalah tentu. Sebenarnya lagi ngeganggu sih. Anda ini mengganggu saya. Oh iya, maaf ya. Terima kasih sebelumnya. Tapi kenapa nggak ada air minum gitu di sini gitu? ARH, S dan O. Di soalnya tentukan MR dari senyawa H2SO 4. Di AR sudah dikasih kata kunci. Ya, kata kuncinya ada H, ada S, ada O. Kemudian di soal ada H2SO 4. Sedangkan di soal hanya ditulis HSO tanpa mengisi koefisien atau indeks. Koefisien dan indeks adalah angka untuk menyatakan jumlah indeks tidak ada koefisien. Ya. Indeks ini berada di belakang, sedangkan koefisien itu ada di depan. Contohnya yang ada koefisien itu adalah 3Fe2. Di sini ARCS berapa? Yaitu 2, berarti hanya dikalikan 1. Ini ada 2. AR dari si H adalah ini mempunyai indeks. Indeksnya 4. Berarti lihat AR-nya berapa? 16. 16 dikali 4. Si CH3 COH. Kita udah tahu nih, unsurnya ada 3. Ada unsur C. Kalau koefisien ada di depan, kalau indeks ada di 3. Di sini 1. Oke,
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi di kelas. Baik, Pak Rauf tadi sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan yang pernah dibicarakan atau direncanakan pada sebelum pelaksanaan. Kan ada yang namanya proses upaya untuk memperbaiki atau untuk meningkatkan kemampuan siswa yang tadinya dianggap dengan satu arah dari depan saja gitu ya, satu arah itu bisa meningkatkan pemahaman siswa, tapi kan ternyata direncanakan kemarin itu akan melakukan proses apa tuh berjalan atau mobilisasi ke masing-masing siswa di tempat duduknya itu. Nah, bagaimana apa yang dirasakan dengan hal tersebut gitu yang direncanakan dengan praktiknya tadi menurut Pak Rob dulu? Sesuai yang pernah saya bicarakan ke Bapak sebelumnya, alhamdulillah tadi sudah saya laksanakan apa yang diplanningkan, yaitu mengajar dengan cara mobilisasi ke anak per individu. Nah, ternyata hasilnya jauh lebih berhasil ketimbang hanya metode manual itu menjelaskan di depan secara general gitu. Ya. Mungkin karena kalau secara general anak ada yang fokus, ada yang tidak, ada yang daya tangkapnya cepat, ada yang lambat. Tetapi kalau menggunakan metode yang kedua, yaitu datang ke setiap anak setelah saya menjelaskan di depan, ternyata itu hasilnya lebih berhasil. Karena kenapa? Anak langsung fokus dengan saya per individu atau per 2 orang dalam satu meja itu. Kemudian ketika mereka tidak mengerti langsung bertanya, karena jika saya ajukan pertanyaan secara general ketika saya di depan, itu kebanyakan merasa tidak paham tetapi malu untuk bertanya. Tapi ketika didatangkan ke meja langsung, mereka langsung mengungkapkan, "Pak, saya tidak paham di sini, kok bisa seperti ini." Jadi anak lebih terbuka, sehingga pemahaman anak pun bisa langsung kita cari solusinya, si anak ini permasalahannya apa gitu. Jadi ternyata ada keberhasilan dari metode yang dirubah itu. Iya. Saya juga melihat hal itu pada saat observasi di kelas Pak Rauf. Nah, dari Pak Rauf sendiri nih, atas keberhasilan tadi yang disampaikan itu, apa sih yang menjadi hal yang paling menarik atau paling berkesan di pembelajaran yang dilakukan tadi pada saat di kelas? Yang paling berkesan itu ada banyak anak yang tadinya diam mau berani berbicara bahwa mereka belum paham. Yang kedua, kesannya hampir 90% anak mengerti materi-materi yang saya jelaskan tadi gitu. Daripada metode sebelumnya paling hanya 20% pun mungkin kurang gitu. Jadi kesannya itu anak lebih paham, kemudian komunikasi kita dengan anak lebih hidup gitu. Oke, baik, terima kasih. Nah, terakhir ya, dari sekian banyak kegiatan yang saya observasi gitu ya, dari awal sampai akhir tadi Pak Rauf sudah berupaya untuk melakukan yang terbaik di kelas. Nah, terakhir aja, menurut Pak Rauf sendiri atas pelaksanaan pembelajaran itu yang tadi, ada nggak sih yang merasa ini kurang banget nih, ini masih harus ditingkatkan lagi gitu? Ada nggak sih? Ada di bagian mana? Di bagian yang mananya? Karena basically materi saya hitung-hitungan ya. Konsep dasar hitung-hitungan di anak-anak di sini tuh masih sangat dasar gitu kan, terutama dari segi hitung-hitungan kayak semacam perkalian, pembagian, mereka masih sangat harus ekstra kita bimbing atau ulang-ulang terus sehingga biar terbiasa gitu. Kenapa mereka lamban atau mungkin belum memahami? Karena tidak terbiasa berlatih. Bisa terbiasa kemudian jadi luar biasa. Nah, iya, luar biasa. Oke. Itu ya berarti hal itu ya, konsep apa ya, semacam operasional ya. Operasional. Oke deh, berarti rencana gimana nih? Ada rencana lagi ke depan barangkali untuk perbaikan ini
rencana ke depan karena tadi baru mulai ke 1-2 kelas, kedepannya setiap kelas 10 kelas itu akan saya gunakan metode yang tadi. Kemudian sebelum pertemuan akan terus berlatih materi yang sebelumnya sehingga mereka tidak melupakan materi yang sudah diajarkan dengan metode baik diskusi secara general ataupun per individu. Oke, terima kasih. Bagaimana? Cukup barangkali ya? Cukup ya. Terima kasih untuk sebelumnya. percakapan ini. Terima kasih sudah menerima saya Iya. di kelas gitu untuk diobservasi, dan tentunya semoga jadi semacam apa ya, titik untuk terus perbaikan, Iya, gitu, siap. refleksi Amin. terus menerus. Terima kasih ya Pak Ya, Ros. saya juga terima kasih Pak sebelumnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.